Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita memahami makna hakikat dari arti sekulerisme itu, maka kita akan menyaksikan situasi dan kondisi masyarakat kita sudah sedemikian familiar, sudah sangat berurat berakar, bertulang sumsum, mendarah daging, masuk ke sel-sel syaraf faham sekuler di tengah-tengah masyarakat kita. Namun apabila kita mau melihat sejarah, maka kita akan mendapat permakluman atau kita akan memaklumi. Memaklumi bukan berarti membenarkan, tetapi memang fakta sejarah bahwa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda 350 tahun. Hampir 7 turunan itu. Luar biasa. Yang notabene para penjajah itu mengimpor, membawa nilai-nilai sekuler ke tengah-tengah masyarakat kita. Maka sangat wajar apabila pikiran-pikiran sekuler itu sulit sekali untuk dibersihkan, memerlukan sebuah terobosan perubahan peradaban dan budaya, mengubah paradigma, cara berpikir dan seterusnya. Baiklah, kita mulai dari arti bahasa. Secara bahasa, sekuler itu bisa berarti dari bahasa Latin saeculum. Artinya dua konotasi, tempat dan waktu. Ketika bicara tempat, maka kita hanya boleh bicara di dunia saja, jangan dikaitkan dengan akhirat. Ketika bicara waktu, kita hanya boleh bicara hanya di dunia ini, jangan dikait-kaitkan waktu nanti, apalagi setelah kematian. Itulah dari segi bahasa. Kemudian pengertian umum sehari-hari yang dikenal masyarakat kita, sekuler itu artinya memisahkan urusan dunia dengan urusan agama. Memisahkan urusan agama dengan urusan kehidupan sehari-hari, memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Jadi kalau bicara makan, minum, pakaian, pergaulan, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, apalagi politik, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa kitab suci, jangan bawa-bawa Tuhan. Tuhan tidak boleh campur tangan dalam urusan pakaian saya, makanan saya, minuman saya, rumah tangga saya, pendidikan anak-anak, sosial, budaya, dan seterusnya. Nah, itulah arti sekuler yang kita pahami sehari-hari. Kemudian dari segi arti teologis atau makna substansi dari sekuler itu adalah upaya untuk memisahkan peran Tuhan, membatasi peran Tuhan, memperkecil peran Tuhan, meniadakan peran Tuhan, mengambil hak-hak Tuhan atau otoritas Tuhan dalam kehidupan manusia. Atau kalau mau digabung, membatasi, memisahkan, memperkecil, mempersempit, meniadakan, menghilangkan peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Baik peran secara utuh diambil penuh atau separuh-separuh. Itulah arti teologis. Jadi Tuhan tidak boleh ngatur-ngatur kehidupan manusia. Nah, marilah sama-sama kita lihat berbagai macam ungkapan-ungkapan manusia sejak zaman dahulu yang telah Allah lukiskan di dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama misalnya Allah lukiskan ada orang yang beriman kepada sebagian kitab dan enggak mau atau menolak kepada kitab suci yang lain. Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu mau beriman dengan sebagian kitab dan kamu tidak mau beriman atau menolak dengan kitab yang lain? Nah, ada lagi Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 150. Ini orang mau beriman kepada Allah tapi tidak mau beriman kepada Rasul.
saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, yang kedua inilah yang paling banyak hari ini diyakini oleh masyarakat terutama di negara-negara maju. Mereka bukan ateis, mereka marah dibilang ateis. Mereka sangat percaya adanya Tuhan. Tapi kata mereka, Tuhan tidak bikin agama, Tuhan tidak mengutus Rasul, Tuhan tidak menamakan dirinya. Itulah yang hari ini saya amati di berbagai negara maju. Mereka tidak percaya kepada agama, tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada kitab suci, tidak percaya dengan nama-nama Tuhan dari agama manapun, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan itu ada. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa tadi, nu'minuna bi ba'd wa nakfuruna bi ba'd. Kami beriman kepada Allah dan kami tidak mau beriman kepada Rasul. Nah, ada lagi dalam Al-Quran, yaitu yang memilih-milih ayat. Nah, ini ayatnya cari yang enak-enak, atau kalau yang tidak enak segera minta diganti ayatnya. Ini Allah sebutkan di dalam surat Yunus ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala allazina la yarjuna liqa'a na'ti biqur'anin ghairi hadza aw baddil. Ketika dibacakan ayat-ayat kami yang sudah sangat jelas, maka orang-orang yang tidak mau mengharap pertemuan dengan kami mengatakan, gantilah ayat ini. Carilah ayat yang lain atau ganti ayat ini. Ada lagi Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11. Ada orang yang beragama yang disebut pragmatis, mencari yang enak-enaknya saja, dipilih-pilih yang paling menguntungkan, yang paling bermanfaat menurut dia. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asobahu khairun itma'anna bih wa in asobathu fitnah in qalaba ala wajhi khasirad dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Di antara manusia ada orang yang menyembah kepada Allah dengan berada di tepian. Ini disebut artifisial. Yang enak-enaknya saja, yang ringan-ringan saja, yang simbol-simbol saja. Fa in asobahu khairun itma'anna bih, jika dia mendapatkan kesenangan, keuntungan, dia akan tetap menjalankan agama itu. Wa in asobathu fitnah, apabila dia ditimpa ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, in qalaba ala wajhi, mundur dia ke belakang, enggak mau lagi menyembah Tuhannya. Khasirad dunya wal akhirah, itulah kerugian di dunia dan akhirat. Zalika huwal khusranul mubin, itulah dia kerugian yang sangat nyata. Jadi ada orang yang beragama kulitnya diambil, isinya dibuang, kayak makan pisang begitu ya. Makan pisang itu kulitnya dimakan, pisangnya dibuang. Contohnya gimana ya? Ada peringatan sampai tengah malam, jam 12 malam peringatan, tablik dan sebagainya. Besok subuh kesiangan. Nah, ini dia nih. Ya, makan kulitnya, dibuang isinya. Inilah orang-orang yang disebut pragmatis, cari yang enak-enaknya. Ada gelar namanya natwinti, sunat kawin mati. Nih, Islamnya maunya cara khitan, cara kawin dan cara mati, baru mau berislam. Atau ada lagi NTCRW, nikah, talak, cerai, rujuk, waris, baru mau pakai cara Islam. Selebihnya tidak mau. Karena itulah Rasulullah juga pernah bersabda, badiru bil a'malis sholihat fasatakunu fitanun kaqita'il lailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'udinahu bi'aradi minad dunya. Bersegeralah kamu beramal soleh, maka nanti akan ada suatu masa yang sangat gelap gulita, yang sangat buruk, di mana perbandingannya atau perumpamaannya masa itu ada seorang yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Sorenya beriman, paginya udah kafir.
Mereka menjual agamanya dengan nilai yang sangat sedikit, hanya dengan serangan fajar, hanya dengan amplop, hanya dengan sembako, dia jual agamanya, dia tukar pilihannya, keyakinannya, na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah di antara kalimat-kalimat yang Allah lukiskan di dalam sejarah orang terdahulu, pikiran-pikiran sekuler sudah ada di Al-Quran itu. Kemudian kita tambah sedikit lagi yang ada di sekitar kita, masyarakat kita nih. Contohnya adalah orang yang mengatakan agama itu urusan pribadi katanya. Masya Allah, agama dibilang urusan pribadi. Kamu jangan ikut campur dalam beragama saya, karena agama ini urusan saya dengan Tuhan saya. Kamu tidak boleh campur tangan. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, ketika manusia lahir, terutama yang umat Islam, dia butuh ditolong oleh orang lain. Diazankan oleh bapaknya, dikomatkan oleh bapaknya, dicukur rambutnya, ditimbang dengan diganti dengan emas untuk disedekahkan. Kemudian dipotongin kambing untuk akikahnya. Nggak ada kan bayi bisa azan sendiri, komat sendiri, cukur rambut sendiri, atau motong kambing sendiri. Nggak bisa. Jadi jangan bilang agama urusan pribadi. Begitu nikah, minimal ada 6 orang, tahu nggak yang terlibat? Coba kita lihat. Pertama pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan, yang ketiga ayahnya atau wali dari perempuan, yang keempat penghulu, yang kelima keenam 2 saksi. Jadi nggak mungkin nikah sendirian, satu orang merangkap 4 jabatan tadi. Dia sebagai pengantin laki-laki, pengantin perempuan, sebagai mertua, sebagai penghulu, dan sebagai saksi. Nggak bisa. Ada bantuan orang lain. Begitu pula ketika kita meninggal dunia. Ternyata nggak bisa mayat itu mandi sendiri, bungkus sendiri, kemudian sholat sendiri, ngafani sendiri, kekubur sendiri. Nggak bisa ternyata. Butuh bantuan orang lain. Maka jangan sekali-kali bicara agama urusan pribadi. Dari dulu para ulama kita sudah merumuskan kewajiban dalam Islam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, dan lain-lain masih banyak lagi. Apalagi bicara ekonomi dan politik, waduh makin banyak lagi orang yang tidak mau memakai agama. Nah, pada bagian akhir ini, saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyampaikan satu ayat yang menjadi akar pemikiran sekuler. Inilah yang menjadi sumber sebabnya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 78, Allah melukiskan perkataan seorang tokoh di zaman Fir'aun namanya Qorun. Nah, ini Qorun ini orang kaya zaman dulu. Orang Indonesia nggak bisa ngomong Qorun. Jadinya karun, harta karun. Jadi Qorun ini orang kaya banget di zaman dulu. Saking kayanya emasnya banyak banget, saking banyak emasnya ditaruh kamarnya, gudangnya banyak banget. Saking banyak gudangnya, kunci gudangnya nggak bisa dipikul oleh satu orang. Kayak apa tuh kira-kira? Luar biasa. Nah, Qorun ini sombong, tidak merasa kekayaannya itu karena campur tangan orang lain. Jangankan orang lain, Allah saja tidak diakui. Inilah ucapan Qorun, Allah lukiskan dalam surat Al-Qasas ayat 78. Innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qorun, sesungguhnya harta yang ada padaku ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, ini Qorun ya. Saya ini kaya, gue ini jadi konglomerat karena gue pinter gitu. Karena ilmu yang ada padaku. Jadi tidak mau mengakui peran orang lain. Jangankan orang lain, peran Allah saja tidak diakui. Padahal Allah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini kecuali semua telah Allah jamin rizkinya. Jadi kekayaan Qorun dianggap hasil jerih payahnya sendiri, karena ilmunya, karena jiwa entrepreneurnya. Tidak ada peran orang lain, tidak ada peran Tuhan. Mari sama-sama kita buktikan di saat ini. Baru-baru ini kita mungkin pernah mendapat berita atau mendengar ada seorang tokoh agama
yang mengatakan bahwa ya, jangan dihubung-hubungkan antara tsunami Banten atau erupsi anak Krakatau dengan kemaksiatan. Sesuatu yang berbeda katanya. Atau likuifaksi di Donggala dengan kemaksiatan jangan dihubung-hubungkan. Karena likuifaksi, karena erupsi Krakatau, karena tsunami itu adalah gejala ilmu geologis biasa dipelajari dalam gejala ilmu geologi. Sementara kemaksiatan sesuatu yang berbeda. Nah, inilah yang pikirannya sama dengan Qarun, tidak mau mengakui peran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat ya. Di tahun 80-an juga ada seorang liberal begini katanya, kita jangan mensakralkan benda-benda sejarah agama, di antaranya air Zam-Zam. Zam-Zam itu, sumur Zam-Zam itu air biasa, dia sebuah oase di tengah padang pasir yang daratannya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga dia tidak akan habis sepanjang air lautnya tidak kering. Karena perjalanannya jauh dari Jeddah, Laut Merah sampai ke Mekah 70 kilo, maka di perjalanan tersaring jadi tawar, tidak asin katanya begitu. Sehingga itu kejadian biasa katanya. Nah, kalau kita hubung-hubungkan antara Qarun, ulama yang tadi mengatakan tidak boleh menghubungkan antara tsunami dan kemaksiatan, dengan tokoh liberal di tahun 80-an ini sama mirip, tidak mau mengakui peran Tuhan. Padahal saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mau jujur bertanya kepada hati nurani, ya, silahkan mengatakan air Zam-Zam itu oase. Apa sajalah gejala-gejala geologis, silahkan buktikan secara ilmiah. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa keberadaannya atau kemunculannya, waktu dan tempatnya bersamaan dengan sejarah upaya Ibunda Hajar lari dari Safa ke Marwah cari air. Akhirnya air itu muncul bukan di Safa, bukan di Marwah, tetapi di dekat bayi Ismail. Kenapa waktunya bersamaan? Kenapa tempatnya bersamaan? Kenapa air Zam-Zamnya tidak muncul pada tanggal 17 Agustus 1945? Kenapa air Zam-Zamnya tidak muncul di dekat Monas misalnya kan, atau dekat Istana Negara? Kan tidak. Nah, ketetapan Allah, waktu, tanggal, dan tempatnya itulah yang kita katakan sebuah takdir, ketentuan mukjizat untuk Nabi Ismail alaihissalam. Sama dengan tsunami di Banten, saat-saat terjadi pesta-pesta, langsung itu ombak mendorong dari belakang, panggung-panggung hiburan dan seterusnya. Yang harus kita katakan itu upaya Allah untuk mengingatkan kita. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Sangat jelas kerusakan, bencana, krisis yang terjadi di daratan dan di lautan, yang semua itu disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maka sengaja kami timpakan siksa kepada mereka agar mereka mau kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un, agar mereka ingat mau kembali kepada Allah. Jadi berbagai bencana itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, peringatan agar manusia ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah, yuk sama-sama kita buang pikiran-pikiran sekuler, ingin mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus berpikir, dalam ajaran Islam air saja dibagi 7, najis saja dibagi 3, mukhaffafah, mukhallazah, mutawassithah dan sebagainya. Kalau air dibagi 7, najis dibagi 3, apalagi pembagian harta kekayaan negara, harta kekayaan bumi, minyak bumi, emas dan sebagainya. Sudah pasti Allah tidak akan lupa bagaimana cara mengatur untuk mensejahterakan umat manusia.
Kalau tata cara buang air saja Allah atur, masuk WC saja diatur, kakinya kaki mana dulu, bacanya apa, doanya apa, di dalamnya harus bersikap bagaimana, setelah keluar dari WC bagaimana, apalagi dalam tata negara. Sudah pasti tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jika di dalam tata cara buang air diatur, apalagi dalam tata negara. Jika najis saja dibagi-bagi, jika air saja dibagi-bagi, apalagi pembagian kekayaan negara. Sudah pasti Allah atur, sehingga bagi kita tidak ada urusan dunia akhirat saja, dunia saja atau akhirat saja. Ini makan urusan dunia, jangan bawa-bawa agama. Saya ingin makan bebas, makan babi, makan daging anjing dan sebagainya, nyangkut loh di akhirat. Ini minum urusan dunia, saya ingin bebas, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Tuhan, jangan bawa-bawa kitab suci. Saya ingin minum bebas, minuman keras dan sebagainya, nyangkut di akhirat. Jadi dalam Islam, makan, minum, pakaian dan seterusnya urusan dunia akhirat. Makan minum seperti urusan pribadi, berpakaian seperti urusan pribadi, diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi urusan ekonomi, urusan politik yang akan merugikan atau menguntungkan orang banyak, pasti akan lebih diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bicara sosial kemasyarakatan, bicara ekonomi, bicara politik, jangan sebut-sebut ini urusan dunia saja. Itu bukan ajaran Islam. Itu warisan Belanda yang sangat tidak ingin pribumi ini, bangsa ini berdaulat. Karena mereka kepingin menjajah terus, sehingga bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia. Maka sedikit saja kita bicara ekonomi, sedikit saja kita bicara politik, langsung dikatakan itu ajaran sesat dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Karena itulah mari sama-sama kita pikirkan bahwa masih banyak banget pikiran-pikiran sekuler yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang hari ini sedang marak dan biasanya munculnya 5 tahun sekali, yaitu ajaran Islam, syariat Islam selalu dibentur-benturkan dengan masyarakat heterogen dan majemuk, dibentur-benturkan dengan NKRI, dibentur-benturkan dengan berbagai macam nilai-nilai hak asasi manusia, gender, dan seterusnya. Ini adanya 5 tahun sekali nih kalau mau pemilu. Nah, karena itulah mari sama-sama kita buang pikiran-pikiran sekuler kita. Jangan sampai kita masih punya pendapat bahwa ajaran Islam ini bertentangan dengan masyarakat heterogen dan majemuk. Ketika di Madinah, Rasulullah membuat piagam Madinah yang mengatur perjanjian antara muslim dan non-muslim untuk hidup bersama, membangun Madinah dan menjaga kota Madinah dari serangan luar. Jadi, di dalam masyarakat juga Rasulullah memimpin kota Madinah dengan masyarakat yang heterogen dan majemuk. Karena itulah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus rajin mengkaji ajaran Islam sehingga kita mampu membuang pikiran-pikiran sekuler kita yang masih nempel di kepala dan di hati kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah lagi keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, sehingga kita siap menerima Allah sebagai penguasa tunggal, sebagai pemegang otoritas dalam kehidupan kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan negara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.